Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita apapun itu bentuknya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan harapan kita, menyukseskan cita-cita kita, memudahkan urusan kita, dan menyelamatkan kita baik saat kita masih di dunia hingga kelak di akhir masa. InsyaAllah barokah bacaan ini segala masalah akan cepat terselesaikan, semua urusan akan lancar dikerjakan, dan insyaallah keberadaan kita senantiasa berada dalam naungan rahmat, ridha, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, serta dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Taqulu ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim iqdi anni daini. Yaitu silahkan kamu membaca ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim iqdi anni daini. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan Zat-Mu yang Maha Pemurah, iqdi anni daini, lunaskanlah hutangku. Ini untuk kelunasan hutang. Au taqulu badala iqdi anni daini, atau silahkan kamu mengganti bacaan iqdi anni daini dengan bacaan yang lain. Misalnya ij'alni ghaniyan, jadikanlah aku kaya raya. Ini untuk kekayaan. Jadi bacaannya ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim ij'alni ghaniyan. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan Zat-Mu yang Maha Pemurah, jadikanlah aku kaya raya. Au zawwijni bi shalihatin jamilatin, atau mengganti dengan lafaz zawwijni bi shalihatin jamilatin, jodohkanlah aku dengan wanita solehah yang cantik. Jadi bacanya ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim zawwijni bi shalihatin jamilatin. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan Zat-Mu yang Maha Pemurah, jodohkanlah aku dengan wanita solehah yang cantik. Au zawwijni bi shalihin jamilin, atau mengganti dengan lafaz zawwijni bi shalihin jamilin, jodohkanlah aku dengan lelaki yang soleh yang tampan. Jadi bacanya ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim zawwijni bi shalihin jamilin. Wahai Allah yang Maha memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, bi hurmati wajhikal karim, dengan kemuliaan Zat-Mu yang Maha Pemurah, zawwijni bi shalihin jamilin, jodohkanlah aku dengan pria yang soleh yang tampan. Au taqulu ma turidu,
atau silakan kamu mengatakan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi begini, apapun keinginan kita, maka dalam kitab ini dianjurkan membaca Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah. Nah, lalu bacaan ini dilanjutkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa dilihat di layar HP Anda, tolong perhatikan baik-baik. Misalnya untuk kelunasan hutang, Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim iqdhi anni daini. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah, iqdhi anni daini, lunaskanlah hutangku. Atau untuk kekayaan misalnya, Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim ij'alni ghaniyan. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah, ij'alni ghaniyan, jadikanlah aku kaya raya. Atau untuk jodoh misalnya, Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim zawwijni bi shalihatin jamilatin. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, bi hurmati wajhikal karim, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah, zawwijni bi shalihatin jamilatin, jodohkanlah aku dengan wanita solehah yang cantik. Atau Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim zawwijni bi shalihin jamilin. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah, zawwijni bi shalihin jamilin, jodohkanlah aku dengan pria soleh yang tampan. Atau untuk kemudahan urusan, kita misalnya ingin mengadakan satu hajatan dan sebagainya agar dilancarkan oleh Allah, maka kita membaca Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim yassirli kullal umur. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, dengan kemuliaan zatmu yang maha pemurah, yassirli kullal umur, mudahkanlah semua urusanku, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Wa huwa du'aun mustajabun. Bacaan Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim ini, du'aun mustajabun, adalah doa yang sangat mustajab, yang sangat cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mujarab sekali. Artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Wa qala al-Fudail, dan telah berkata Imam Al-Fudail, kata beliau, asabani dainun, aku pernah terlilit hutang, terjerat tanggungan besar. Fakuntu aqulu bi ilhahin Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim iqdi anni daini. Maka aku membaca Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim iqdi anni daini. Itu dibaca berulang-ulang. Faqala li qailun fil manami, dan dalam tidurku aku bermimpi ada orang berkata kepadaku. Kata orang tadi dalam mimpiku, kam talaqu 'ala Allahi biwajhihil karim, idhhab ila mawdi'i kadza wa khudh minhu qadra dainika. Kata orang itu dalam mimpiku, kamu telah banyak mengulang-ulang menyebut zat Allah yang maha pemurah. Idhhab ila mawdi'i kadza, sekarang pergilah kamu ke tempat di sana dan ambillah harta sesuai dengan jumlah hutangmu. Itu kata Imam Al-Fudail. Fa'allamtuhu ba'dha ashabi, dan bacaan ini aku ajarkan kepada sebagian teman-temanku. Maksudnya bacaan Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim diajarkan kepada teman-temanku, kata beliau. Dan setelah temanku itu diajari bacaan tadi, maka ia mengucapkan, fakana yaqulu Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim a'tini sihhatan fi taqwa
wa tula umrin fi husni amalin wa la tu'adzibni. Wahai Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan dengan kemuliaan Zat-Mu yang Maha Pemurah, a'tini sihhatan fi taqwa, berikanlah kepadaku kesehatan yang penuh dengan ketakwaan. Wa tula umrin fi husni amalin, yang kedua berikanlah kepadaku panjang umur penuh dengan kebaikan. Wala tu'adzibni, dan yang ketiga janganlah engkau menyiksaku. Fa'a'tahu Allahu thalathata, maka ketiga-tiganya Allah kabulkan semua. Jadi satu kali bacaan dengan 3 permintaan. Pertama, minta kepada Allah diberikan kesehatan yang penuh dengan ketakwaan. Yang kedua, dipanjangkan umur penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, mohon agar tidak disiksa nanti setelah kematian. Ketiga-tiganya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya menurut arahan dari ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh. Pertama, kita bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca bacaan tadi sesuai dengan keinginan kita. Dan jumlahnya bisa kita pilih, pertama 111 kali, atau yang kedua 313 kali, atau yang ketiga sebanyak 1000 kali. Tergantung kemampuan kita dalam mengamalkannya dan tergantung dari besarnya hajat kita. Adapun lamanya bisa juga kita memilih pertama 7 malam, atau 21 malam, atau 41 malam, tergantung dari kemampuan kita dan tergantung dari besarnya hajat kita. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.